Hakim adalah kata yang sering dikenakan pada Allah. Beberapa ayatnya, Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Allah adalah hakim. Allah yang menghakimi semua orang. Allah tidak hanya membuat peraturan-peraturan, tetapi Dia juga menerapkannya. Dia satu-satunya pembuat hukum dan juga hakim. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Ini bukan sekedar bahasa puitis atau pengagungan terhadap Allah, karena realitas penghakiman Allah sebagai fakta dibentangkan dari halaman ke halaman sepanjang sejarah Alkitab. Ada begitu banyak catatan tentang tindakan penghakiman Allah yang dimuat dalam Alkitab. Hakim adalah orang yang memiliki otoritas. Dalam Alkitab, raja selalu merangkap sebagai hakim yang tertinggi karena ia memiliki otoritas kekuasaan yang tertinggi. Jadi, Allah adalah hakim atas dunianya. Ia memiliki hak untuk membuat hukum bagi kita dan untuk memberi pahala jika mentaati perintahnya dan hukuman jika kita tidak mentaatinya. Ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai hakim, Alkitab menekankan kemahatauan dan hikmat Allah sebagai penyelidik hati. Tak seorang pun yang bisa menghindarkan diri darinya. Kita bisa membohongi orang lain, tetapi kita tidak bisa membohongi Allah. Ia mengenal kita, dan Ia menghakimi kita sebagaimana kita adanya. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Penghakimannya sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang faktual, seperti halnya kebenaran moral. Ia menghakimi rahasia-rahasia manusia, bukan sekedar apa yang kelihatan di hadapan umum. Penekanan perjanjian baru tentang tindakan Allah sebagai hakim tidak berkurang, bahkan semakin bertambah. Seluruh perjanjian baru dilingkupi dengan kepastian tentang hari penghakiman yang akan datang secara universal. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yesus sendiri mengatakan hal yang sama. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Allah telah menetapkan Yesus untuk menjadi hakim bagi setiap orang dan akan memberi balasan kepada setiap orang sesuai perbuatannya. Pembalasan merupakan hukum moral dalam ciptaan yang tidak dapat dihindari. Cepat atau lambat, setiap orang akan menerima apa yang pantas ia terima. Jika bukan di sini, maka pada masa yang akan datang. Dan itulah akhir. Neraka akan menyaksikan kesaksian kekal dari keadilan kutuk Allah terhadap dosa-dosa manusia dan roh-roh jahat. Kebenaran Yesus sebagai hakim seharusnya mendatangkan penghiburan bagi kita, karena kita sudah menjadi miliknya, tetapi sekaligus juga kegentaran bahwa kita seharusnya tidak hidup dengan sembrono, tetapi menghidupi keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati.